wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jemaah Masjid Al-Ikhlas Meji Baru, terutama jajaran pengurus Ta'awun Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan Islam, kesehatan jasmani dan rohani, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kesyukuran tadi Allah menjaga nikmatnya dan menambahkannya. Allahumma amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Uswah, Nabiyul Rahmah, Nabi yang menjadi suri tauladan kita, Nabi yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semoga dengan salawat tadi Allah memberikan kepada kita rahmatnya sebanyak-banyaknya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berhormati, Darul Liqa alhamdulillah saged bertemu kembali dalam majelis ilmu fikih sirah nabawiyah. Kita sebelum ini membahas tentang peran Rasulullah SAW di tengah masyarakat. Pada usia 35 tahun beliau sudah menjadi sosok yang sangat bijak, sangat bijaksana. Kasih teringat kasih ini waktu itu kita bahas apa? Binahu ishtirakuhu fi bina'il Ka'bah, keikutsertaan Rasulullah SAW dalam merenovasi Ka'bah. Itu usia 35 tahun. Nah, sekarang kita akan masuk judul baru, yaitu ikhtilafuhu fi ghari Hira. Ikhtilaf itu menyendiri. Ikhtilafuhu menyendirinya Rasulullah Muhammad SAW di mana fi ghari Hira, di gua Hira. Nah, cerita ini atau riwayat ini, kisah ini insya Allah sudah familiar, sudah viral, sudah dikenal. Tapi penting kita ulangi, penting kita cari tahu hikmahnya apa. Oke. Bismillah, kita mulai. Nanti kita baca kitabnya sedikit demi sedikit, lalu kita jabarkan insya Allah. Walamma akhadat sinnuhu tadnu nahwal arba'in nasha'a ladaihi hubbun lil uzlati bainal fatrati wal ukhra. Wa habbaba Allahu ilaihi al-ikhtila'a fi ghari Hira, fakana yakhlu fihi wa yata'abbadu fihi al-layaliya dawatal adadi fataratan asyarah fataratan aktsara min dzalika ila syahrin. Dan ketika Rasulullah SAW umurnya mendekati umur 40 tahun. Nah, ini berarti umur 40 tahun itu umur yang spesial, umur yang istimewa, umur yang penting. Sehingga dalam Al-Quran juga disebut umur 40 tahun. Di situ diajarkan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Di ayat yang lain akhirnya, di akhir ayatnya awalnya sama, akhirnya kata wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan dalam Al-Qur'an itu ketika berusia 40 tahun, kalau tidak salah menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Ketika beranjak 40 tahun berdoa seperti itu, minta ketetapan kepada Allah, dijadikan hambanya yang soleh, yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, dan senantiasa beramal soleh yang diridhoi oleh Allah, dan diberikan keturunan yang soleh, dan
dan dijadikan hamba-hambanya yang suka bertaubat dan berserah diri gitu. Nah ternyata Nabi kita juga demikian, meskipun ini belum diangkat jadi Nabi. Ini kalau Nabi Sulaiman tadi sudah jadi Nabi, umur 40 tahun berkata seperti itu. Kalau di sini Rasulullah menjelang umur 40 tahun, artinya usia 37, 38, 39, dan 40. Ada apa? Nasya'a ladaihi hubbun lil uzlah bainal fatrati wal ukhra. Nasya'a itu artinya tumbuh, Bapak Ibu. Nasya'a yansha'u tumbuh. Ladaihi dalam dirinya hubbun. Hubbun itu cinta, suka, senang. Bahasa Arab apa? Hubbun. Apa? Hubbun. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, kalau ingin ditambahkan saya atau ku dijadikan kasroh dikasih dia. Contoh abun, bapak, bapakku, abi. Ummun, apa artinya? Ibu, ibuku, ummi. Hubbun, apa? Cinta, cintaku. Hub, kalian baca bahasa Arab titik Pak. Masjidun, masjidku. Masjidi, ada. Hubbun, cintaku. Hubbi, akhirnya di dalam bahasa Indonesia dipundut kata-kata hobi. Sesuatu yang dicintai, yang disukai. Hobimu apa? Hobi kamu apa? Sepak bola. Hobi yang dicintai, yang disukai. Rasulullah niku tumbuh dalam dirinya hubbun, rasa cinta, lil uzlah, untuk menyendiri. Nah ini berarti kita kalau umur sudah mendekati 40 itu kalau mau niru Rasulullah harus punya keinginan mencari jati diri. Bismillah, 40 ini aku ngomong bainal fatrah wal ukhra, dari waktu ke waktu. Jadi merenung, menyendiri Rasulullah. Dan Allah menjadikan Rasulullah itu senang menyendirinya di satu tempat yang tersembunyi, terpencil, yaitu Gua Hira. Gua Hira itu Bapak Ibu di Jabal Nur, gunung yang namanya Nur. Nur itu cahaya. Dari rumahnya Rasulullah ke Jabal Nur tidak dekat. Waktu itu kendaraan jalan kaki, karena mau bermalam di Gua Hira. Bayangkan sendiri di gunung yang sebesar itu, di tempat yang sunyi, seorang diri. Kita bisa bayangkan, dan itu Rasulullah di sana sendiri, tidak hanya satu malam. Fakana yakhlu fihi. Yakhlu itu khulwah. Khulwah itu menyendiri. Wa yata'abbadu fihi layaliya dawatal adadi, dan beribadah. Yata'abbadu artinya beribadah. Berarti kita disunahkan beribadah, mencari keheningan, berdua hanya dengan Allah. Seperti hanya Rasulullah ini. Kok sampai umur 40 muncul belum ada kekhusyuan dan belum ada kenikmatan beribadah hanya dengan Allah berdua. Kok senengane cek luyuran, cek senengane cek foya-foya huru-hara duniawi. Nanti tak ini jejaknya Rasulullah Muhammad SAW. Ya ta'abbadu fihi layali, ya bermalam-malam dawatal adadi dengan jumlah tertentu, fataratan asyarah, terkadang sampai 10 malam berada di Gua Hira. Kita 10 menit dalam masjid itu mulai. Rasulullah 10 malam di Gua Hira betah. Bawa bekal soalnya Pak, bawa bekal makanan. Wa taratan aktsar min dzalika ila syahrin, terkadang sampai 1 bulan tidak pulang. Jadi bermalamnya selama 10 bulan. Summa ya'udu ila baitihi, ketika sudah cukup, merasa cukup, pulang ke rumahnya. Fala yakadu yamkutu fihi qalilan hatta yatazawwada min jadidin li khulwatin ukhra wa ya'udul karrata ila ghari Hira. Kemudian ketika dirasa cukup ingin pulang, tapi tidak lama-lama di rumah. Yamkutu fihi qalilan. Yamkutu artinya menetap, fihi di dalamnya, yaitu di rumahnya, qalilan sebentar. Hanya untuk apa? Hatta yatazawwada min jadidin, untuk berbekal lagi.
kerupuk emak-emak sing awet-awet sing gak mampu, roti-roti nopo kurma-kurma, air minum. Bawa berangkat lagi li khalwatin ukhra, untuk menyendiri kembali, wa ya'udul karrata ila ghari Hira, kemudian mengulangi kegiatannya dan aktivitasnya di Gua Hira. Wa hakada, dan demikian yang dilakukan oleh beliau ila anja'ahul wahyu, sampai nantinya datang wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi ihda khalawatihi tilka, dan turunnya wahyu itu yang di antara malam-malam di mana Rasulullah berada di Gua Hira. Ini jelas nih Bapak Ibu? Jelas sampai di sini nih. Nah, sekarang kita ambil pelajaran dan hikmah dan nasihat dari sedikit cuplikan kisah Rasulullah SAW menjelang umur 40. Kira-kira apa? Inna li hadhil khalwati allati hubbibat ila qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabilal bi'ati dalalatun 'azimatun jiddan laha ahamiyatun kubra fi hayatil muslimin 'amatan wa da'ina ila Allah bi suratil khassah. Sesungguhnya menyendirinya Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi memiliki dalalatun 'azimatun jiddan. Ada sesuatu yang menunjukkan yang penting, sangat penting bagi kita orang muslim secara umum dan dai atau mubalik secara khusus. Karena Rasulullah ini nanti ketika diangkat menjadi nabi dan rasul tugasnya berdakwah. Sedangkan Rasulullah pernah mengatakan setiap kita umatnya ini wajib berdakwah di tempatnya masing-masing, keluarga terutama. Maka ini penting sebagai bekal. Kenapa hubungannya? Kok bekal penting bagi seorang muslim, khususnya seorang dai, dari kisah atau dari sepotong riwayat kehidupan Rasulullah SAW, yaitu menyendiri di Gua Hira. Nomor kita. Dan fahiyya tuwaddihu anna al-muslima la yakmulu islamuhu mahma kana mutahalliyan bil fadha'ili qa'iman bi alwanil ibadat hatta yajma'a ila dhalika sa'atin minal husnati wal khulwati yuhasibu fiha nafsa wa yuraqibu Allah ta'ala wa yufakkiru fi madhahiril qawli wa dalaili dhalika ala azmatillah. Niki nomor 9. Proses menyendirinya Rasulullah SAW ini menunjukkan dan menjelaskan bagi kita bahwa seorang muslim itu, Bapak Ibu, layak mulu Islamuhu, Islamnya tidak sempurna. Keislaman kita, keislaman seseorang tidak sempurna meskipun sudah melakukan ibadah-ibadah yang afdal, ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah ba'diyah, sholat fardu, puasa sunnah, puasa wajib, haji umroh. Meskipun seseorang sudah melakukan itu semua, belum sempurna. Sebelum apa? Sebelum dia menambahkan kepada ibadah-ibadahnya tadi, yaitu waktu-waktu khusus yang dipergunakan untuk menyendiri, di dalamnya digunakan untuk yuhasibu fiha nafsa, hitung-hitungan awal dhewe, yuhasibu fiha nafsa, ngitung awal dhewe. Wa yuraqibu Allah ta'ala, dan muraqabatullah. Muraqabah itu kesadaran bahwa diri ini senantiasa diawasi oleh Allah. Wa yufakkiru fi madhahiril kaun, dan bertafakur terhadap alam semesta dan menyadari kebesaran Allah Ta'ala. Ini sudah balik. Tentang muhasabatun nafsi. Kata Rasulullah menyendiri di Gua Hira itu, Bapak Ibu, pelajarannya adalah bagi kita harus menyediakan waktu khusus menyendiri. Ya, monggo kita Bapak kan saya tidak tahu monggo kita ini kok madosi gak ini loh. Berpuasa sih.
punya Sherlock ya Pak. Gitu. Kalau lanjutkan dari ini bahas tentang hikmah di balik Rasulullah berdiam diri di Gua Hira. Muhasabatun nafsi, kita bawa ibu. Kalau hanya beribadah secara fisik, tapi tidak beribadah secara hati, menyediakan waktu khusus kita dengan Allah, muhasabatun nafsi, nanti akan diserang dengan penyakit-penyakit hati, meskipun ibadahnya jalan. Buktinya banyak orang yang ibadahnya cakep, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya belum bagus karena belum melaksanakan ini. Nah, dalam hadis disebutkan al-qayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu ay hasabah. Itu orang yang muhasabah. Hitung-hitung. Jadi setiap hari itu misal malam dikhususkan misal setengah jam untuk dirinya dan Allah. Meninggalkan semua HP dimatikan. Internet dimatikan, apa-apa sudah ada lagi hubungan dengan manusia. Hanya dengan Allah. Lalu di situ muhasabah. Ya Allah, kira-kira aku apa? Hari ini aku apa saja yang melakukan dari pagi bangun tidur. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau ada yang baik disyukuri, kalau ada yang baik diistighfari, lalu diperbaiki keesokan harinya. Itu maksud Rasulullah berada di Gua Hira itu untuk mencari jati diri. Ya Allah, demi saja nih mau potong tujuan. Akan kemana sebenarnya hidup ini? Untuk apa aku hidup ini? Kenapa aku hidup ini? Tujuannya ternyata di situ. Kita harus menjaga waktu seperti itu. Terus yuraqibullah Ta'ala. Kita merasa diawasi Allah, merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Terus melihat kebesaran Allah dari alam semesta ini. Ya Allah, penciptaan manusia, penciptaan alam semesta itu tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Kok bisa hewan itu ular itu apa yang melakukan? Orang sikile, kok bisa jalan susah gitu? Itu kalau kita pikir, dia pikir diri kita sendiri. Kalau ini kan tujuannya kita menyendiri itu menyediakan waktu khusus seperti halnya Rasulullah di Gua Hira. Kita nggak perlu berdoa, Bapak Ibu, kalau tanam buah mahal, buah nggak perlu. Maksudnya menyediakan waktu. Rasul itu mengajarkan kita menyediakan waktu khusus untuk tadi. Pertama muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Kedua, melatih diri ini senantiasa diawasi Allah. Ketiga, memikirkan, bertafakur itu memikirkan alam semesta, termasuk kita ini termasuk alam semesta. Isi dari alam semesta manusia. Dalam ayat Quran disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini ayatun, banyak tanda-tanda kebesaran Allah lil mu'min, bagi mereka yang punya keyakinan kuat. Wa fi anfusikum, dan juga pada dirimu, dalam dirimu kita ini. Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat kebesaran Allah di situ? Untuk meletakkan dengan sebenarnya alis ini tubuh nopo teman. Contoh, alis ini tubuh nopo teman. Boleh tubuh pak aja tuh. Tapi yang jalan kering, cukup betul. Biasanya kan udah sak meter di sini. Kamu betul di padang kalau jenggot terus jarang jenggot tak tahu. Ini kilo buat. Coba ini mau satu itu saja. Itu dengan melihat itu akhirnya kita melihat kebesaran Allah. Itu cukup bagi kita melihat dari kita rayoko dan lain sebagainya. Oke. Nah, hadza fi haqqi ayyi muslim yuridu li nafsil Islam as-sahih. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang muslim jika ingin agamanya semakin benar dan sempurna. Ini tidak cukup sholat mawon, tapi tidak ada waktu khusus untuk Allah. Maksudnya ibadah harus, tapi Rasulullah ternyata sebelum jadi nabi itu menyendiri. Bagi kita juga harus menyendiri, dan Allah sesekali hal itu dimatikan. Internet dimatikan, TV dimatikan, terus fokus diri kita dengan 3 hal tadi. Fakaifa biman yuridu an yad'a nafsahu wa yad'i ila Allah wal mursyid ila tariqil haq. Apalagi bagi seseorang muslim yang ingin menjadi seorang dai dan orang yang menunjukkan jalan yang benar, lebih harus banyak menyendiri dengan Allah. Sebenarnya Rasulullah sebelum dijadikan oleh Allah Nabi dari seorang dai, disiapkan dulu bertahun-tahun bermalam-malam menyendiri, mempelajari, menghayati kehidupan. Ya Rasulullah itu hidup di tempat yang
anak dibunuh oleh orang tua, saudara putus hubungan, rebutan harta warisan, anak yatim terlantarkan, zina merajalela, pencurian. Karena waktu itu yang kuat yang bertahan. Karena Rasulullah tumbuh seperti itu, berarti kita ini hidup juga sekarang keadaan dunia, akhlak remaja, dunia maya, TikTok merajalela, anak-anak lebih hafal nama-nama artis Korea dibandingkan nama-nama pejuang-pejuang Islam. Mengerti nih loh. Karena kita bagaimana menghayati itu, bagaimana kita ya perlu menyendiri, menyelamatkan diri kita dari huru-hara atau fenomena dunia. Nah, untuk apa? Hikmahnya apa kita harus demikian? Hikmahnya apa kira-kira kalau kita bisa menyediakan waktu sehari-hari di dalamnya kita fokus dengan diri kita dan Allah Subhanahu wa taala untuk introspeksi diri, kemudian untuk menguatkan perasaan kita senantiasa diawasi Allah, untuk bertafakur terhadap penciptaan alam semesta dan diri kita. Hikmahnya adalah bahwasanya lin nafsi afa la yaqta'u syarrataha illa dawa'ul uzlah aninnas. Sesungguhnya Bapak Ibu, di dalam diri manusia itu banyak bencana. Afat itu artinya bencana. Banyak bencana sebenarnya dalam diri kita, jiwa kita ini. La yaqta'u syarrataha illa dawa'ul uzlah. Yang mana bencana ini deras arusnya, tidak bisa dibendung kecuali dengan menyendiri dari keramaian kehidupan dunia dan manusia. Nah, contoh itu nomor satu dengan uzlah, menyendiri. Bukan berarti kita harus ngilang, nggak mau sama tetangga. Nah, artinya ada masa yang kita khususkan. Seperti yang Rasulullah mengkhususkan waktu malamnya di Gua Hira, kita mengkhususkan waktu kita di malam hari. Ya sesekali diletakkan dulu, internetnya itu di off-kan dulu, dicoba nanti. Kalau kita coba muhasabah itu gitu. Ini yang bentino iki kira-kira aku luwih akeh apa nih? Usone tak pahalane. Nah, itu kan. Itu alhamdulillah dino iki aku duha, ini kan sholat duha. Alhamdulillah Allah, ini dengan coba beristiqomah di duha malam. Ternyata ada ya Allah, mana kok sempat itu pensiun. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah, ini pun sampai pensiun. Nah, contoh lah ini contoh. Insyaallah nanti kita bisa lagi. Ya Allah. Oke. Nah, muhasabutuha fi najwatin min najjid dunya wa dhahiriha. Dan juga introspeksi diri, uzlah, introspeksi diri di dalam keheningan dan jauh dari keramaian dunia. Banyak bencana yang mana obatnya adalah menyendiri dan menyepi dan mengintrospeksi diri di dalam keheningan, jauh dari keramaian. Rasulullah itu jauh dari keramaian, Pak. Gua Hira itu jauh dari rumahnya Rasulullah. Dan naik itu agak tinggi, Pak. Naiknya tidak dekat. Alhamdulillah sekarang pun ada undang-undangan, tangga yang dibuat. Dulu belum ada, Rasulullah belum ada tangga. Dan Gua Hira jangan dibayangkan seperti Gua Bahar besar, apalagi Gua Bong yang di Pacitan. Gua Hira seperti ini, masih besaran ini, Pak. Besaran tempat imaman Masjid Al-Ikhlas. Jadi hanya semacam lubangan buatan buntu untuk sujud, untuk solat yang jauh itu topo, untuk berdiam diri, merenungkan kehidupan. Itu Gua Hira seperti itu. Tapi sekarang udah gak bagus, banyak coretannya, terlalu kreatif orang Arab. Dicat putih, ditulis di propis, kalau tulisan kenapa bisa? Bener nyanyi ya, jadi kawan. Nggak cari di Google Gua Hira. Nanti di batu-batu gunungnya itu ada tulisan-tulisan Arab. Ayat Quran 5 ayat pertama Al-Alaq. Itu wahyu pertama, oke? Nah, di sini disebutkan bencana-bencana jiwa, di antaranya fal kibru, rasa sombong, wal ujubu, ujub, bangga diri, wal hasadu, iri dengki, wal riyaku, dan riyak. Riyak itu beramal ingin dilihat dan dipuji manusia. Wa hubbud dunya, dan cinta dunia. Kullu dzalika afatun. Semua itu adalah bencana-bencana. Artinya meskipun orang itu sholat
zakat, puasa, haji, umroh tidak jamin terhindar dari rasa sombong, rasa ujub, rasa iri dengki, ria, cinta dunia. Meskipun sudah sholat, meskipun zakat, puasa, haji, umroh, bahkan bisa jadi malah ibadah-ibadahnya itu menimbulkan kesombongan karena merasa lebih baik daripada orang lain. Maka di sini kullu dzalika afatun. Semua itu merupakan bencana-bencana min sya'niha an tatahakkama fi nafsi. Yang mana ciri khas penyakit-penyakit dan bencana-bencana tadi itu tatahakkam fi nafsi, bisa mencokol, bisa merasuk kuat di dalam diri seseorang, wa tadaghalul ila a'maqil qalbi, bisa benar-benar masuk ke dalam hati yang paling dalam. Kalau kadang diobati bahaya. Dan sewu, sombong niku sampai sama Rasulullah diancam tidak masuk surga. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada rasa sombong meskipun sekecil. Para sahabat tanya, kalau ada orang yang suka pakai pakaian bagus, sandal bagus, termasuk sombong nggak Rasulullah? Termasuk sombong nggak? Oh, al-kibru innallaha jamilun yuhibbul jamal. Karena Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Jadi tidak langsung dikategorikan sombong orang itu punya misal suka pakaian yang bermerek, tas yang bermerek, jam tangan yang bermerek. Itu bukan. Karena Allah suka melihat hambanya ketika diberi rezeki, dia menampakkan kesyukurannya. Dengan tidak orang punya pelit sama dirinya sendiri. Memang mampu dan butuh tak mau beli. Malah itu Allah malah tidak suka. Rasul melanjutkan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Rasa sombong itu yang dilaknat, yang diancam tidak masuk surga adalah batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Itu sombongan. Jadi sombong itu bukan petenteng-petenteng itu, tapi kalau ada kebenaran dia menolak, tidak mau mendengar kebenaran itu, lalu menganggap remeh orang lain. Kalau soal itu api, dan iblis itu diusir dari surga karena kesombongannya, nggak mau sujud pada Nabi Adam. Betul? Lagi makanya cocok kalau Rasulullah mengancam tidak akan masuk surga seorang yang ada rasa sombong dalam hatinya. Iblis mau diusir dari surga karena sombong. Kok orang Muslim ada rasa sombong ingin masuk surga, tidak masuk akal. Nah, ada pun beberapa hal yang bisa menyebabkan seorang sombong itu: bertambahnya harta, bertambahnya ilmu, bertambahnya jabatan, bertambahnya ibadah. Ini bahaya. Bertambah rajin ibadah, semakin sering jamaah di masjid, akhirnya ketika pulang berlombong jamaah nang warung itu agak remeh. Uang makan gak mau, jadi jangan gitu Pak, doakan Pak. Jangan menganggap mereka neraka, kita tidak tahu. Kalau Allah menyentuh mereka dengan rahmatnya, jangan-jangan mereka kalau malam nangis obat, kita malah tidur tidak tahu. Bangun-bangun ke masjid, melewati ngomong masih tidur, akhirnya nganggur. Nah tidak boleh. Kita malah diperintahkan mendoakan dan mengajar. Pun langsung memfoni, diajar pelan-pelan bacanya. Ayo ke masjid, ikhlas, diramaikan. Syukuhani, maka jadi diajak, terus doakan. Jangan lantas minimal nyapa. Berangkat masjid, juga dakwah dengan hal, dengan dakwah dengan hikmah, dengan contoh. Pulang dari masjid, monggo, sehat Pak Gey, sehat, alhamdulillah. Saya pun sholat masjid, ikhlas. Itu bukan malah ngomong ini, melarang ini, dan balik mudah pengen nanti merokok. Aduh, bahaya itu, sombong kita nggak boleh. Karena apa? Menganggap remeh dan menghina orang lain, kita merasa lebih bersih, lebih surga. Tidak boleh, dijaga. Tetap meningkatkan ibadah, dijaga. Nah, menghindarkan diri dari kesombongan hal kayak kita ini tadi obatnya. Kita muhasabah, kita merenung bahwa sebenarnya ini ya rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu bisa menyentuh siapapun. Kalau Allah menyentuh rahmat Allah menyentuh mereka yang selama ini belum masjid, bisa jadi nanti setelah itu dia di akhir hidupnya lebih, masya Allah. Nah, kan bisa jadi kan? Seperti halnya Nabi Muhammad
tidak putus asa melihat umatnya yang masih kafir waktu itu tetap didoakan. Umar doakan, Abu Jahal doakan, akhirnya doanya terkabul. Umar bin Khattab masuk Islam. Padahal waktu itu udah niat mau membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Itu kalau rahmat Allah sudah beruntung sudah. Jadi ini tadi disebutkan di sini beberapa bencana-bencana jiwa, penyakit-penyakit hati yang bisa menjangkiti atau bisa menyerang siapapun, entah itu ustadz, entah itu kiai, entah itu sinten mawon, entah itu makmum, entah itu imam, tetap bisa terkena tadi. Betul betul. Mungkin entah niku tiap pun haji berulang kali, umrah berulang kali, bisa malah rawan itu, rawan malahan. Karena ibadah yang sulit disembunyikan ibadah yang jauh-jauh itu disembunyikan keruan. Kalau puasa aman, puasa ada ibadah yang hanya dia dan Allah yang tahu. Kecuali kalau hilang-hilang terus gitu. Nah, kalau ibadah sholat jamaah di masjid itu tidak bisa disembunyikan. Zakat, mesti ada orang yang tahu. Apalagi haji dan umroh, mesti orang itu tuh sejumpaga. Nah, maka salah satu cara agar kita mudah untuk mengendalikan hati, pikiran dari bencana-bencana atau penyakit-penyakitnya tadi, yaitu dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah, yaitu berdiam diri, menyendiri di Gua Hira. Nanti kita menyediakan waktu khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya lanjutkan. Wa ta'malu amalah tahdimi fi batinil insan ala raghmi mimma qad yatahalla bihi dhahiruhu min al-amal as-shalihat wal ibadat al-mabrurah wa raghma ma qad yanshaghilu bihi min qiyamin min al-qiyami bi syughuli dakwah wal irsyad wa mau'izatin asni. Saya studi penyakit-penyakit hati tadi, bencana-bencana jiwa tadi, dia dapat menghancurkan amalan, bisa menghancurkan jiwa, menghancurkan pahala. Fi batinil insan, bisa menggerogoti batin seseorang, meskipun seorang itu sudah secara lahir minal a'malis sholihah, beramal soleh, wal ibadat al mabrurah, dan ibadah-ibadah yang baik. Warahmah maqad yanshaghilu bihi minal qiyam bi dakwah, dan meskipun seseorang itu beraktivitas dakwah dan memberi ceramah. Dan dia tadi betul jamin orang saged nyampaikan, saged nuturi, tidak akan lepas dari ancaman atau pengaruh penyakit-penyakit jiwa tadi. Maka obatnya jadi kuat. Saya lanjutkan dulu nih. Walaysa li hadhil afati min dawabin. Dan tidaklah bencana-bencana dan penyakit-penyakit ini tadi tidaklah tersedia obat baginya illa an yahtaliya sahibuha baina kulli fatratin wa ukhra. Kecuali ini semua tidak ada obatnya kecuali seseorang itu tadi menyendiri dari waktu ke waktu ma'a nafsihi, bersama dirinya dewean, liyata'ammala fi haqiqatiha, untuk merenung. Jadi berdiam diri untuk dengan dirinya tolak istri, anak sebentar dulu, menyendiri di pojokan kamar, gelar sajadah, matikan lampu, terus mengajak omong awake dhewe. Ya ta'ammal, dia ta'ammal ma'aha, untuk merenung bersamanya, bersama jiwanya niki wau, untuk memahami hakikatiha, hakikat jiwa, hakikat hidup, hakikat diri ini siapa sebenarnya? Kita ini siapa? Apakah wajahku yang ini? Apakah nanti ketika di akhirat yang ini? Ketika jiwa atau ruh dicabut, nanti ruhku seperti apa? Aku akan gimana? Nah, tadi itu perlu direnungkan. Wa munsyiha, dan memikirkan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dan yo yen aku ono terus ono diciptakan Allah, dilahirkan oleh ibuku, terus berkembang tumbuh dari bayi sekarang bisa seperti ini. Dulu aku seperti apa tadi itu? Allah yang beri ini katakan. Wa madha hajatiha ila inayatillah, dan kita akhirnya dengan merenungkan diri kita, pencipta kita, kita harus sadar bahwa kita ini tidak bisa apa-apa.
kita tidak bisa apa-apa, kita sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa taufiqihi fi kulli lahdatin min lahadzatil hayat, dan memerlukan bantuan dan kemudahan dari Allah di setiap waktu. Itu. Summal yata'amal finnas, setelah merenungkan diri kita, badan kita, jiwa kita, roh kita, kemudian merenungkan Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Tidak ada yang bisa, kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan kita. Tapi kalau kamu dicabut, bisa apa? Kita bisa karena Allah masih menitipkan roh di dalam diri kita, memberi kekuatan di tangan kita, penglihatan dalam mata kita, pendengaran dalam telinga kita. Karena ada orang yang diberi hanya fisiknya, tapi fungsinya tidak ada. Telinga diberi, tapi manusia tidak bisa mendengar. Mata diberi, bola mata ada, tapi tidak bisa melihat. Terus tangan ada, tapi tidak bisa bekerja. Kakinya ada, tapi kekuatannya sudah diambil sama Allah. Kalau kita merenungkan itu, lalu kita sadar bahwa ini semua Allah, ini semua karena Allah, kekuatan ini dari Allah. Ini kita melihat para nun sewu. Ada yang nun sewu, dan sun sebagai pelajaran awal, bukan menyinggung atau membahas seseorang secara khusus. Misal ada orang yang lumpuh, setiap hari bisa kita bertemu orang yang mungkin tak bisa jalan. Kalau kita seperti ini, kalau kita menyediakan waktu mengingat itu, ya Allah, orang itu sama seperti aku, sama-sama punya kaki, sama-sama lengkap jari-jarinya. Aku bisa berperan, dia tidak bisa apa-apa. Akhirnya kita sadar, guru, berarti ini pelajaran ini, Gusti Allah ini, bukan aku ini, bukan aku yang bisa hebat goes, jogging, pakai menitan, pakai sekarang kan semuanya canggih, berapa langkah bisa dilihat dari HP, berapa jam tangan yang canggih itu, gitu. Langsung gitu. Nah, kalau kita terkecoh dengan duniawi itu, lantas mengira kita lah yang kuat, kita lah yang hebat, karena itu semua dari Allah. Nah, itu hanya bisa diraih dengan kebiasaan dari waktu ke waktu. Gak bisa cuma sekali tok. Terus coba sih hubungi baru sebulan absen, tak bisa. Sama halnya kita latihan sesuatu yang perlu waktu. Seperti kita dulu belajar sepeda pancal, apakah sekarang langsung bisa, Pak? Ada jatuhnya dulu ya. Nah, sami kayak tadi. Kemudian setelah itu diperintahkan juga kita lihat ta'ammal finnas wa madatu fi amal khaliq azza wa jalla wa fi adami ayyi fa'idatin limadhihim wa madhihim. Kita diperintahkan juga ketika merenung itu kita mengambil waktu untuk muhasabah tadi. Setelah memikirkan diri kita dan pencipta kita itu Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan memikirkan manusia. Tiba-tiba manusia itu yo padha lemahi dan tidak ada efek apa-apa bagi saya jika mereka memuji atau menghina. Misal katakan ada orang memuji kita, apakah ada yang bertambah dari diri kita, Pak? Dan apakah mau orang ingin nambah karena dipuji? Tidak. Dihina, adakah yang berkurang dari diri kita kalau ada orang menghina kita? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Apakah moro-moro dihina seseorang, diomong nang bulut jalan moro-moro kita mati? Tidak juga. Karena suatu ketika Imam Syafi'i datang seseorang dikatakan begini, Bang, sampai itu, aku ya apa sampai ini? Kenapa? Uang sih biasa nih, kami anak sampai ini biasa. Ternyata di belakang sama ngelek-ngelek. Imam Syafi'i malah tersenyum senang. Kok malah bahagia? Ya Pak Rugi apa-apa, malah aku bangga. Kenapa aku bangga? Berarti aku berwibawa. Bukti ini uang itu gak wani ngelek-ngelek aku. Maka tadi ngambilnya enak sekali. Enggak sih? Ya Allah, mau titik babi orang ada kue gimana bertemu tadi sedih apa ini? Enggak mau Syafi'i ini. Malah kata, was hebat berarti aku berwibawa. Maksudnya gimana? Ya berarti aku berwibawa, punya kehormatan. Ya kok bisa? Buktinya dia nggak berani ngelek aku langsung ngarepku. Nanti di belakang gue. Nah, tadi mau Syafi'i enteng kawan. Enteng sudah. Jadi apa namanya? Kalau kata Gus Dur, Gus Dur almarhum, ya, kalau kita masih terpengaruh dengan pujian atau hinaan orang lain, maka iman kita masih amatir. Maka caranya gimana? Ya ini ternyata subhanallah, masya Allah. Di dalam pelajaran kita ini diambil dari kisah Rasulullah yang menjadi sebuah Hira, dan ada hikmah yang besar bagi kita bisa kita ambil, yaitu apa? Merenungkan ayo aku dipuji oleh karena apa?
dihina, daerah no apa berkurang apa? Tidak ada berkurang apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Itulah kenapa ada kata-kata seperti ini. Dipuji kagak terbang, dihina kagak tumbang. Itu bahasanya yang mudir kagak ya. Jakarta kagak. Saya baca itu ada orang buat tulisan-tulisan di internet ya, kalau saya begini, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Ini penting. Kemudian adami ayyi faidah, tidak ada faidah sedikit pun bagi kita pujian orang lain atau hinaan orang lain. Tsumma yatafakkar. Nah ini setelah merenungkan diri kita, pencipta kita, terus manusia, bahwa tidak perlu mengharap pujian dan tidak perlu takut dihina orang lain, karena itu sudah fokus kita pada Allah SWT. Pada diri kita terus berusaha baik kepada Allah, hubungan baik dengan manusia, terserah orang. Oke, yang kita lillahi ta'ala. Apa namanya? Lillahi ta'ala berada di jalur yang lurus. Entah orang itu tepuk tangan, entah orang itu menghina, urusan mereka tidak penting. Ini perlu dilatih. Kemudian diperintahkan juga kita ketika menyendiri, seperti halnya Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hira, adalah tafakkur. Tafakkur itu berpikir secara mendalam. Bertafakkur itu tidak cukup mikir sejenak, bertafakkur dengan mendalam. Apa yang difikirkan? Fi madhahiri 'azamatillah wa fil yaumil akhir wa fil hisab wa tuli wa fi 'azimi rahmatillah wa 'azimi iqabih. Kita memikirkan, bertafakkur tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak sekali, Pak. Tidak usah jauh-jauh dari bahasa saja nih. Perbedaan bahasa itu tanda kebesaran Allah. Coba kalau takut menjadikan, kenapa kok ini disebut gelas, kok dalamnya air? Siapa yang dulu tentukan? Kok ini tidak disebut piring? Itu aja bisa jawab kita. Itu Allah berfirman bahwa waqtilafu alsinatikum, di antara tanda kebesaran Allah adalah perbedaan bahasa kalian. Antara orang Surabaya sama orang Nganjuk udah beda. Gak orang, orang. Terus orang Sunda, orang Jawa. Ya sebenarnya bahasa Sundanya itu pepaya. Apa? Pepaya, gedang. Sebenarnya gedang. Kalau di Jawa gedang apa? Bisa. Tahu sejarahnya? Tidak tahu. Belum tahu. Saya pernah diberitahu seseorang yang dulu waktu penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda ada yang di Sunda, ada yang di Jawa. Nah yang di Sunda itu orang Belanda disuguhi pepaya, dimakan enak, langsung bilang bahasa Belanda good. Good itu kan good, kalau bahasa Inggris good itu kan enak. Bahasa Belanda itu apa? Good. Bahasa Belandanya terima kasih nama dan tulisannya danke. Good, dan enak, terus. Di Jawa orang Belanda disuguhi pisang, diincipi enak, bilang good, dan enak, terima kasih. Ya percaya? Percaya betul? Ya aku pengen percaya. Niku ya mungkin ilmu gatuk mawon, gatuk. Sing cerita tentang kula niki seseorang. Jadi soalnya gedang. Ged itu enak, dan itu terima kasih bahasa Belanda. Itu tanda kebesaran Allah di sekitar kita sudah sangat banyak. Ya, tidak usah jauh-jauh. Jadi kan nandur. Di sini cabai, di sini tomat, di sini apa begini. Tanahnya sama, Pak. Ketika berbuah rasanya beda. Cabai ada yang masih kuning jadi merah. Siapa ini yang mewarnai? Terus nomor itu tomat. Terus kembali dirasakan tomat seger. Terus di daerah mana di tanah ini yang menimbulkan pedas, lebih gurih, seger itu tadi? Sudah tidak bisa gitu. Dan itu bisa menambah ketawaduan kita, menambah kekhusyuan kita, menambah wah pokoknya kagum sama Allah SWT. Kemudian wafil yaumil akhir, dan juga ketika kita
menyendiri, menyempatkan waktu itu tadi merenungkan hari kiamat. Wafil yaumil akhir, bahwa hidup ini akan berakhir, akan hancur. Kita ketika sholat Jumat disunahkan di rakaat pertama imamnya disunahkan baca al-a'la, di rakaat kedua al-ghasyiyah. Al-a'la perintah kita untuk bertasbih kepada Allah. Di situ disebutkan orang-orang tentang dunia lebih utama, akhirat lebih utama, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Disebutkan macam-macam. Orang yang seperti ini, orang seperti akan dimudahkan untuk menuju surga. Orang seperti ini dimudahkan masuk neraka. Wa yatajannabul ashqal ladzi yaslan naral kubra. Nah, di situ di Al-Ghasyiyah digambarkan hari kiamat huru-haranya. Al-ataka haditsul ghasyiyah. Wujuh yawmul ghasyiyah. Itu kenapa setiap Jumat disunahkan seperti itu sama Rasulullah? Ya kita biar merenung. Ternyata hidup ini nanti akan ada ghasyiyah. Wajah-wajah di mana orang ketakutan, orang-orang kelaparan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak ada makanan di neraka kecuali dari pohon yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Enggak buat kenyang, enggak buat gemuk. Meskipun makan ya sudah. Yusqawna ini kalau nggak baca dari awal ini kayak gini. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni wujuh yawmin na'imah, baru digambarkan surga. Nah ini kalau kita sambungkan dengan perintah di buku ini, di kitab ini, kita ternyata disuruh merenungkan itu. Kalau kita merenungkan itu, hidup di dunia ini akhirnya semangatnya itu sebagai akhirat. Nggak ingin orientasinya itu duniawi, karena nanti ini akan tinggal, maka bekal yang terbaik adalah bekal akhirat. Oke. Kemudian wafil hisab wa tulih, dan juga disuruh merenungkan tentang nanti kita akan dihisab. Dihisab itu dihitung. Oke, ditanya sama Allah. Nah, di hadis disebutkan lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba, atau kama qala Rasulullah sallallahu, enggak akan bisa melangkah seseorang itu sebelum bisa jawab 4 perkara. Ditanya dulu an syababihi fima afnahu, waktu mudanya digunakan untuk apa? Wa an umrihi, umurnya secara umum, fima ablahu, digunakan untuk apa? Umurnya. Wa fi ilmihi, ilmunya yang selama dipelajari untuk apa? Buat beribadah atau buat mencuri uang? Terus yang terakhir ini wa an malihi, dan tentang hartanya. Mimma iktasabahu wa fima anfaqahu. Khusus harta ditanya 2, dari mana untuk apa? Maka yang selamat adalah dari sumber yang halal, digunakan untuk yang halal. Yang enggak selamat adalah dari sumber yang halal digunakan untuk yang haram, atau dari sumber yang haram digunakan untuk yang halal. Yang alhamdulillah dari yang haram digunakan untuk yang haram. Pokoknya 3 ini enggak selamat. Yang selamat hanya sumbernya halal digunakan untuk halal. Ditanya, nah, kalau kita itu akhirnya hidup ini akan penuh makna. Ngapa-ngapain akhirnya mikir dulu. Diajak teman, ayo melok ini. Salah, kalau bayar HP ini gini. Enggak jelas akadnya, enggak jelas ini apa, jangan langsung terkecoh. Sekarang ini banyak tipuan, Pak. Banyak tipuan di dunia maya. Itu kan orang-orang yang enggak ingat nanti itu ada hisab. Mulai di apa itu? Ditipu bolak-balik. Itu tentang haji. Kami dari pengelola transfer sekian dari promo haji. Tak tanya, dia sudah haji? Oh belum. Oh saya muda kok. Apa nak jadi saya baru jago ternyata. Bukan sombong, tapi saya tahu ini penipu. Ketika ada telepon, bisa telepon langsung. Sekarang ada aplikasi Get Contact, mengetahui nomor ini di HP orang lain ditulisnya apa. Nah, saya cari penipu, hati-hati penipu muamalah. WA, telepon saya angkat. Apa gini-gini, dari mana ya? Jakarta Pusat. Oh saya tak muamalah sini aja, nggak apa-apa. Nggak bisa Pak, harus pusat Jakarta. Loh aneh. Kalau emang ada promo itu kenapa di Jawa nggak boleh? Terus haji gini. Nah, tanya dengan sudah haji. Oh kebetulan belum Bapak. Ya sebenarnya ada jodise, ya ngajak-ngajak ngomong, ya. Penipuan Pak. Orang yang gitu kan berarti yang ngerti bahwa di akhirat nanti ditanya. Seandainya ada orang tertipu, berhasil tertipu, transfer pada dia, anggaplah sebagai DP 5 juta.
Padahal daftar kan ini beli 25 juta nih, 5 juta saya, dia merasa beruntung. Ada hubungan 1000 orang gitu. Kalau dia ingat nanti di akhirat ada hisab, ditanya dari mana kamu dapat hartamu untuk apa, tidak akan, dia akan mawas diri. Oke? Kemudian wa fi azimi rahmatillah wa azimi iqabih, dan juga betapa agung rahmat Allah dan betapa mengerikan juga siksaan Allah. Jadi kalau kita renungkan semalam, besoknya lagi, oh jiwa kita insya Allah semakin baik. Sholat kita, ibadah kita, waktu setiap hari kita renungkan. Itulah kenapa Allah itu berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Cara ingat Allah ini tadi banyak hal, tidak hanya zikir solo, tapi harus ada tadi muhasabah, introspeksi diri, pengawasan dan lain sebagainya. Oke? Kemudian fa'inda tafkir at-tawil al-mutakarrir fi hadhil umur tatasaqatu tilkal afat ala hibbi nafsi wa yahya al-qalbu bi nuril irfan was safa. Ini indah sekali Pak. Ini penutup. Ketika seseorang dapat melakukan itu secara terus-menerus, berulang-ulang seperti Rasulullah sekarang 10 malam sampai sebulan di Gua Hira, sampai 1 minggu di Gua Hira, terus seperti itu. Kalau kita bisa meniru itu Bapak Ibu, di rumah kita, di masjid, sebelum subuh kita sudah berangkat ke masjid, masih gelap, masjid ini sudah dalam membuat amalan-amalan tadi, muhasabah, bersama Allah dan sebagainya yang sudah kita bahas tadi. Apa faedahnya? Tatasaqatu tilkal afat. Satu persatu bencana dan penyakit-penyakit jiwa dan hati tadi satu persatu akan runtuh dari diri kita. Wa yahyal qalbu, hati kita menjadi hati yang hidup. Binuril irfan was sifat, dipenuhi dengan cahaya ma'rifah, cahaya yang jernih. Hati kita jernih, mudah merasa, mudah khusyuk, mudah mengenal sesuatu itu indah, enak betul. Hati itu jadi hati yang jernih. Fala yabqa li ikrid dunya min sabirin ila taqdir bil atih, maka urusan duniawi tidak lagi dapat mengotori kejernihan hati kita. Baru nggih? Nah ini mungkin sekarang saya akan kembalikan tentang pulau Myanmar. Nanti pulau tunjukkan pertama kali pada diri saya sendiri. Jika ada manfaatnya untuk bapak ibu yang ada di sini, semoga kita bisa bertahanus atau menyendiri di Gua Hiranya masing-masing. Syukur-syukur mungkin ada rezeki bisa ziarah Gua Hira. Itu yang bisa kita pelajari.